Sebentar Mas, ini kok masih ngaruh ya? Terlihat gelap ya. Lampu kehidupan silakan dinyalakan. Ya. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di acara Cabi, Cakap Bisnis Mantap. Hari ini kita mau mengadakan bincang-bincang bisnis usaha mandiri dari teman-teman kita yang ada di Puraniga. Hari ini kita mau berbincang-bincang dengan Mas Aldi, salah satu pemilik usaha dari bisnis sepatu yang ada di Puraniga. Mas Aldi nanti bisa memberikan informasi berkaitan tentang bisnis apa sih yang bisa digunakan oleh anak-anak muda sekarang, bisa menambah informasi pengetahuan mengenai bagaimana cara menambah uang jajan dari sisi berbisnis di bidang sepatu ini. Ya, silakan Mas Aldi, bisa dijelaskan mengenai usaha sepatu ini. Itu awal mula dari mana sih kok bisa memilih untuk bisnis dalam bidang usaha sepatu, dan juga ada tas-tas bermerek ini teman-teman. Jadi silakan dijelaskan dulu Mas Aldi, gimana kok bisa ada ide cukup cemerlang ini. Ya dulu sih awalnya cuma iseng sih Mas. Jadi waktu kuliah kan terasa kan, saya juga kuliah di swasta, universitas swasta. Ya itu untuk uang saku sama bensin perjalanan itu juga terasa banget sih, kayak kurang apa gimana gitu. Nah kan ada teman saya juga yang ternyata juga dia jalan udah dari SMA. Nah itu lumayan ternyata untuk uang jajan atau nambah-nambah buat keluar lah gitu udah. Nah mulai semester 2 lah saya coba buka ini dari Instagram lah, mulai posting sepatu gitu ya sampai sekarang lah alhamdulillah ini. Oh gitu ya. Kalau inspirasi pertama Mas, dari apakah ada salah satu kayak YouTuber atau selebgram yang menjadi acuan Mas Aldi untuk memilih sepatu-sepatu branded ini loh? Kan kalau dilihat dari sepatunya ini cukup merek-merek ternama ya Mas Aldi. Apakah ada inspirasi dari orang-orang yang sudah terdahulu dalam bisnis ini gitu? Ya kalau itu sih lihat dari pasar sekarang sih Mas. Jadi gitu. Kalau sepatu tuh ya memang rata-rata carinya yang branded sih. Apalagi kan saya nyarinya ke teman-teman kuliah saya. Gitu. Jadi ya kalau dipakai sehari-hari buat kuliah lah atau buat nongki itu juga bagus. Gitu ya. Tas juga ini ya juga. Kalau masalah mengenai pemilihan apa ya Mas, bisnis dalam bidang sepatu ini, apakah juga berkaitan dengan fenomena sekarang berkaitan dengan teman-teman yang suka olahraga ya Mas, sepak bola kemudian seperti itu kan biasanya rata-rata menggunakan sepatu-sepatu mahal ya penontonnya itu. Apakah juga itu berkaitan dengan ini juga untuk ide Mas Aldi membuka usaha dalam bidang sepatu? Kalau itu sih ya mungkin bisa dikatakan itu, soalnya saya juga pikirnya dulu begitu karena mengingat teman-teman saya juga kan suka nonton sepak bola. Nah awalnya sih juga kepikiran ingin buka seperti itu, tapi kok lama-kelamaan kok karena teman-teman saya tuh lebih seringnya ke kampus dan juga untuk ke luar nongkrong gitu kan Mas. Gitu. Ya akhirnya saya juga mending ke ini dulu lah, kita coba dulu prospek yang mana seperti itu. Kalau dari ini Mas, harga, sebelum ke harga sih sebenarnya kita ngobrol dulu tentang apa aja sepatu yang dijual di tempatnya Mas Aldi ini. Apakah hanya sepatu merek apa ini W Essential ataukah ada sepatu merek lain atau ada juga produk lainnya Mas? Ini kan juga ada tas juga. Jadi apakah yang dijual cuma dua benda ini, tas dan juga sepatu, ataukah ada produk lainnya? Oh ya, kebetulan tuh saya memang ini carinya tuh sepatu dulu awal-awal. Ya mungkin lambat laun saya cobalah untuk prospek nggak ke waistbag seperti ini atau sling bag. Nah itu gitu. Soalnya kan ya kembali lagi gitu, saya selera ya Mas? Ya selera juga. Selera pasar ya. Nah untuk harga nih biasanya yang paling ditanyakan sama teman-teman di sana, ini mereknya ini teman-teman. Nah ini mereknya W Essential. Nah, cukup bagus ya kalau dilihat dari warna dan juga bentuknya. Nah, untuk harganya Mas, nih harga berapa sih seperti ini sepatu-sepatu model? Ini apa nih? Sepatu model short ataupun long atau apa ini? Ini high ini Mas. Oh ini high, bukan long teman-teman. Saya kurang tahu sepatu sebenarnya. Ya.
Nah ini harganya berapa Mas Aldi? Kalau ini sih soalnya ini ya apa event WE collab sama Poison Street ini Mas ini sebenarnya. Ini merek sepatu semua, Poison juga. Enggak, WE itu sebenarnya kalau Mas Orlando tahu itu dari Hodi itu loh, Mas. Hodi. Ya, di sini itu ya Mas. Ya, di sini ada emblemnya. Nah, makanya gitu. itu di sini kan juga ada emblemnya nih. Nah, itu kerjasama sama Poison Street bikin sepatu ini. Dan itu cuma nerbitin berapa ya? 300 kalau nggak salah. Wah, ini bisa dipastikan harganya cukup tinggi nih ya. Ya, lumayan cukup tinggi ini. Kalau boleh bisik-bisik Mas, dikit informasi tentang harga itu range berapa ini? Jangan detail aja, range berapa kira-kira? Ya mungkin 500 ke atas lah. Wah, berarti cukup mahal ini. Ya. Dibandingkan harga sendal jepit saya tetap jauh ini mahal. Begitu ya. Kemudian untuk masalah tas ini Mas, Iya. tak ambil boleh ini? Ya nggak apa-apa. Ini harganya berapa ini Mas kalau tas kayak gini? Ini lihat, wah mantap kan? Ini harganya berapa Mas kalau tas? Kalau ini keluaran dari Jepang, ya. Oh, gitu. Impor berarti ini? Ya, impor ini. Harganya berapa Mas ini? Bisik-bisik range saja, Ya. nggak usah detail. Takut nanti teman-teman kisaran 100 ini itu bulan. 100 gitu ya. Iya. Nah kemudian Mas untuk masalah produk dari Mas Aldi ini didapatkan itu memang dari beberapa negara ataupun mancanegara ataupun ada yang lokal juga? Oh ya, ada yang lokal juga. Oh gitu ya berarti. Ya. Kebetulan nih Poison Street nih juga produk lokal. Oh lokal, Ya. tapi esensialnya Iya, luar. luar. Oh Ya. gitu. Jadi seperti Adidas, Nike gitu juga Mas? Ya, Oh, seperti itu. oh kalau tapi kalau untuk masalah harga dari produk lokal dan produk luar apakah berbeda atau hampir sama? Ya kalau mungkin mulai tahun ini sih hampir sama sih. Oh gitu. Kualitasnya dari lokal Indonesia juga tuh udah nggak kalah saing lah sama. Semakin baik gitu ya Mas? Iya. Mantap. Kalau boleh tahu Mas untuk yang produk lokal itu yang dijual dari merek apa sih? Ini kan yang di display yang produk Iya, Poison Street ini. Poison Street ini Iya. nyebutnya. Oh gitu. Kalau lokal dari mana Mas Aldi? Lokal ada Kampus. Oh kampus. Ya, terus Ventela. Oh Ventela. juga. Mantap itu Ventela. Terus ada apa lagi Mas? Kalau yang itu yang kemarin viral sama dokter Tirta itu loh Mas, Kompas itu loh. Oh ya, itu ada nggak itu Mas? saya Apa? belum berani soalnya itu masih ada polemik-polemik gitu loh Mas ya. Betul sekali. Takutnya kalau nanti kena imbasnya, Iya. nah itu saya masih belum berani lah. Nah ini seorang sebenarnya. pebisnis itu juga harus tahu gimana peluang-peluang dan resiko apa yang akan terjadi dalam bisnisnya. Nah kemudian Mas untuk Mas Aldi ini cara promosinya gimana biar teman-teman yang ada di rumah itu bisa tahu gitu loh. Kalau mau mulai bisnis itu apa yang harus dipersiapkan dulu, kemudian bagaimana cara memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana gitu biar lebih tahu mengenai produknya. Nah itu gimana Mas? Bisa dijelaskan ini? Kalau saya sendiri sih ya berawal dari Instagram ya Oh. Mas ya. Ya sering-sering upload aja, Oh, gitu. terus bikin story, terus sering-sering collab sama temen lah gitu. Oh gitu. Jadi untuk membuka pasarnya ke teman-teman juga tuh biar tertarik ke produk Oh. kita gitu. Kalau masalah tentang collab dengan teman-teman itu maksudnya gimana Mas? Apakah membuat produk dengan bekerja sama dengan teman-teman yang lain atau hanya sebatas promo, saling promo akun Instagram gitu mungkin? Ya mungkin saling promo yang pertama. Lalu yang kedua tuh saya sempat giveaway sama teman saya. Giveaway. Ya. Mungkin cara Oh. dua itu sih kalau saya. Kalau untuk giveaway Mas itu biasanya apakah yang di giveaway barang-barang seperti ini atau barang-barang yang seperti apa sih, juga pengen tahu gitu loh saya. Soalnya kan takutnya kalau yang mahal di giveaway nanti Masnya rugi gitu loh. Nah, Oh. jadi mungkin bisa sedikit dibocorkan lah bagaimana cara menyiasati bisnis dengan cara giveaway nanti. Ya kalau menurut saya sih dilihat sih kalau barangnya ini tuh sudah mungkin sebulan atau ya jalan 1 bulan lebih lah. Oh, Nah gitu. itu mungkin bisa untuk kita giveaway kan gitu Oh, untuk oke, menarik oke. promosi lagi ke calon konsumen gitu. Oh, oke. Kalau Artis kok giveaway Mas? wah ini ada pertanyaan juga ini. Ya enggak sih Mas ya, cuman iseng-iseng aja gitu. betul. Nah untuk gini Mas, kalau orang giveaway kan pasti minta feedback gitu loh dari orang-orang yang ada di luar sana. Nah itu yang Ya. dicari apa feedback dari giveaway tersebut Mas? Apakah follower ketenaran Mas Aldi ini ataukah pengen dapat follower cewek-cewek cantik kan bisa juga gitu teman-teman. Ya. Bisa dijawab Mas. Ya enggak juga sih ya, kembali lagi ke situ kita untuk
saling itu collab melalui giveaway gitu kan untuk menarik pasarnya teman juga kan. Kalau semisal tertarik untuk lihat contoh dagangan kita seperti apa ya. Siap Mas. Oke Mas Aldi, untuk pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan bisnis Mas Aldi ini, kemarin kan kita, bukan hanya kita sih, semuanya yang ada di muka bumi ini kan menghadapi salah satu pandemi yang cukup membuat miris lah, karena memang ada beberapa usaha juga yang mengalami rugi yang cukup besar dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dari Mas Aldi sendiri kemarin itu bagaimana bisnisnya? Apakah juga mengalami hal yang sama, mengalami kerugian dan pengurangan omset mungkin? Nah, bisa diberikan informasi juga kepada teman-teman Mas Aldi? Ya mungkin kalau dampaknya ya terasa sih Mas. Soalnya kan rata ya, semua aspek tuh kena imbasnya semua dari COVID. Ya mungkin dari saya sendiri itu dari pengunjung di ini ya, karena saya melalui media Instagram ya itu agak berkurang banyak banget gitu. Nah dari segi follower juga kan saya jadi agak jarang upload gitu. Nah lalu untuk ke finansialnya sih ya mungkin nggak kerasa banget sih Mas. Soalnya kan saya kembali lagi ke situ dropship yang saya. Jadi menunggu apakah ada barang yang sudah ready untuk diposting atau dipasarkan gitu. Jadi ini sistemnya juga ada nyetok gitu ya Mas? Ya enggak. Enggak nyetok. Jadi Mas Aldi jika ada permintaan baru mengadakan barang tersebut gitu? Ya. Nah kemarin untuk siasatnya gimana Mas menghadapi pandemi? Apakah tetap hanya menunggu orderan atau Mas Aldi mungkin ada siasat tertentu gitu untuk menghadapi pandemi, misalkan turun harga, banting harga gitu atau gimana Mas? Ya mungkin ke banting harga ya sih Mas, soalnya memang dari juragan saya itu juga memang mengadakan ya itu banting harga semuanya, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting tetap bisa makan gitu ya. Ya yang penting terus bisa jalan sedikit-sedikit dulu lah. Dapur tetap ngebul. Betul. Nah kemudian Mas Aldi, ini berkaitan dengan bisnis Mas Aldi ini, apakah bisnis ini hanya menjadi sampingan Mas Aldi ketika kuliah aja atau rencananya tetap akan ditekuni sampai beberapa tahun yang akan datang gitu Mas? Ya kalau rencananya sih kalau melihat dari sekarang ya mungkin menjadi sambilan dulu lah. Gitu. Tapi kalau besok ya insya Allah kalau bisa lanjut ya tetap lanjut. Siap Mas Aldi. Nah mungkin ada sedikit pesan kepada teman-teman yang ada di rumah berkaitan dengan bisnis Mas Aldi ini, ataukah mungkin Mas Aldi ada sedikit ilmunya yang bisa disampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya sih untuk bisa membuat usaha seperti ini, atau mungkin ada sedikit motivasi itu buat teman-teman di rumah agar yang punya usaha sedang mengalami rugi atau apapun itu bagaimana tetap bisa bertahan dan tetap semangat, itu gimana Mas tipsnya monggo bisa disampaikan biar teman-teman di rumah tetap bisa berjuang gitu dalam bisnisnya? Ya kalau saya sendiri sih kan saya ya alhamdulillah ini dari uang saya sendiri kan gitu, Mas ya. Mantap sekali. Jadi itu memang terasa banget untuk kalian yang masih mungkin kuliah atau mungkin sekolah. Nah kalau kalian jajan pakai uang orang tua tuh kayak mikir nggak kayak aduh kok masa aku jajan pakai orang tua jangan nah itu apalagi ya. Kalau setelah saya usaha ini kan Mas, nah itu jadi terasa wah ternyata kayak gini ya susahnya cari uang lah, dan positifnya tuh ya enak gitu Mas, juga saya pergi itu pakai uang sendiri gitu. Udah ngerasain lah enak susahnya gitu. Jadi kalau kalian untuk memulai usaha sendiri itu malah bagus sekali buat kalian, nilai plus lah buat kalian itu. Gitu. Jadi teman-teman jika teman-teman pengen usaha silahkan berusaha sebaik-baiknya ya Mas ya. Ya. Nah mungkin tambahan sedikit Mas, ini saya juga ada sedikit kegundah-gulanaan apa itu. Jadi yang pengen saya tahu ini, saya tuh sebenarnya pengen Mas, tapi kok kalau ukuran maksimal itu berapa ya Mas di sepatunya ini? Saya tuh pengen beli tapi kok kayaknya kaki saya kan ukurannya 46, jadi mungkin yang di rumah sana ataupun endorse sponsor yang mau sponsor sepatu di sini ukuran 46 ya. Jadi gimana Mas untuk masalah size ini gimana ini? Ya kalau size tuh memang itu rata-rata paling gede itu ya 44-45 sih Mas. Jadi ya kalau size 46 itu mungkin jarang juga emang gitu. Gitu. Ya. Ya Mas Aldi, tambahan lagi nih.
berikan motivasi lagi buat teman-teman yang ada di rumah yang benar-benar motivasi biar mereka yang mau usaha itu tidak takut-takut rugi itu Mas. Itu tipsnya gimana? Oh ya. Ya mungkin karena saya bocahnya Bob Sadino saya memberikan tipsnya Siap, tipsnya beliau saja ya. Sekecil-kecilnya usahamu, kamu pasti adalah bosnya. Tapi segede-gedenya pekerjaanmu, mungkin kamu adalah karyawannya. Wah, mantap mania ini. Ya, gitu aja teman-teman. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Aldi, salah satu owner dari bisnis. Apa Mas ini namanya bisnisnya? @caisya_casual. Apa ini? Ada yang minta harga temen nggak? Oh, waduh. Nah itu gimana itu? Itu ada yang nggak sering gitu tuh Mas? wah kalau itu sih Tidak support itu namanya. kurang mendukung sih saya harga teman itu. Ya gimana ya? Ya walaupun sama-sama teman, ya harusnya tuh menghargai dengan cara tuh membeli. Ya kalau membeli pakai harga teman ya nggak usah aja mendingan gitu. Menurut saya seperti itu. Saling support, ojo lali, larisi konco dewi. Nah itu kata Eri Sukamti. Nah. Silakan dipakai teman-teman. Nah, Mantap. mungkin ada teman-teman yang di luar sana, para penonton bayaran, tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Ada yang mau menanyakan lagi dengan Mas Aldi, salah satu owner bisnis di Kelurahan 3. Nah ini kan bisnisnya Instagramnya @kaistia_casual. Nanti bisa di follow di sini ya, modal editingnya. Nah, jadi bisa di follow di sini. Silakan buat teman-teman yang mau nyari sepatu bagus-bagus bermerek ataupun lokal dan juga waistbag ya Mas. Ya, Bisa nyari di kaistia_casual. Alamatnya di mana Mas? alamatnya toko online sementara. Oh, toko online gitu. Ya. Jadi belum ada store resminya. Jadi semoga kedepannya bisa membuka store di tempat yang mungkin diinginkan Mas Aldi. Gitu ya Mas ya? Ya. Ya, terima kasih untuk hari ini ngobrol dengan bisnis muda yang ada di Kelurahan 3. Tapi. Oh, belum Mas. Nganu nambahin. Oh, ada tambahan dari Mas Aldi ini. Silakan. Oh ya, tambahan promosi dikit ya teman-teman. Oh, siap, mau Ya Mas mungkin Aldi. untuk kalian yang bosen ya sepatunya itu terus Oh, atau gitu. jaketnya itu terus, tapi mau Tukar. dijual bingung. dijual. Nah, dijual tuh bingung mau kemana? Nah, bisa hubungin ke saya langsung, nanti kita bantu untuk titip Nah, jual CC. Siap. Titip jual CC, ya. Oh siap, Oke. nanti bisa japri Mas Aldi, gondrong, bagus, putih. Nggak kayak presenternya. Jadi terima kasih hari ini buat teman-teman yang sudah mau nonton. Silahkan nanti di subscribe, komen, like, nek ragelem rapopo yang penting kayak konten. Ya terima kasih Mas Aldi sudah mau berbincang-bincang di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Jadi nanti kita akan mendatangkan pebisnis muda yang ada di Kelurahan 3 juga untuk duduk dan ngobrol di sini untuk berbincang-bincang mengenai bisnis apa, kemudian cara menghadapi bisnis itu seperti apa. Nanti kita akan datangkan ke sini. Jadi tetap stay di Cabi, Caka Bisnis, mantap. Terima kasih tepuk tangannya dulu.